Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Engkau menjanjikan kebahagiaan kekal kepada kami. Kehidupan abadi. Yang tak terbatas. Yang tak terhingga. Seperti pengalaman dari Lazarus dan anak wanita Sunem yang dihidupkan kembali oleh Elisa dan oleh Yesus. Bantu kami untuk memiliki kesadaran akan masa depan kami yang bahagia itu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bersaudara, dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan tentang anak seorang wanita Sunem yang mati dan kemudian dihidupkan kembali oleh Elisa. Kemudian dalam bacaan Injil, Yesus membangkitkan Lazarus yang telah 4 hari meninggal. Sudah busuk. Dan Yesus menghidupkan kembali. Para saudara, apa yang kira-kira dapat kita renungkan? Bahwa hidup ini pertama-tama tidak terbatas kepada kehidupan kita di dunia. Yesus menjanjikan suatu kehidupan kekal yang tanpa batas, yang tanpa ada penderitaan, tetapi sukacita abadi kemuliaan bersama Tuhan. Abadi, sekali lagi, abadi dan abadi, kekal. Ya. Dan ini suatu, katakanlah suatu situasi, suatu keadaan, suatu anugerah yang tak terbatas dari hidup kita manusia. Karena itulah maka seandainya kehidupan, janji kehidupan kekal ini sungguh menjadi bagian dari sejarah hidup kita, menjadi DNA kita, menjadi bagian dari diri kita, maka kita memiliki suatu keyakinan dan suatu keadaan dan suatu sikap untuk tidak menyia-nyiakan hidup ini. Untuk tidak hanya sekedar hidup sekarang ini. Ya. Dan ini yang seringkali menjadi contoh, menjadi suatu, katakanlah suatu hal yang harus kita sadari. Karena kita seringkali berpikir sangat pendek, sekarang ini, saat ini. Padahal sekarang ini hanyalah satu bagian kecil dari suatu proses yang panjang. Ya. Suatu proses yang luar biasa, di mana kita diajak untuk semakin menyatu dengan kehidupan kekal itu. Ya, jadi sekali lagi, mari kita memiliki suatu perspektif, suatu horizon, bahwa hidup tidaklah sekedar tinggal di dunia. Hidup bukan hanya sekedar kita meluangkan waktu, kronologi waktu, ya, dari hari ke hari, tapi memberi makna terhadap kehidupan itu sendiri. Dan itulah saya kira dua sisi yang penting bagi kita, bahwa kita punya destinasi, kita punya tujuan hidup yang abadi. Dan karena tujuan itu abadi, maka saya harus menggunakan waktu demi waktu ini bermakna, berketujuan, dan memberikan nilai yang kita lakukan ini mempunyai dampak yang sangat jauh, sangat luas. Ya. Yang saya lakukan ini mempunyai dampak kebaikan atau kejahatan di masa yang akan datang. Karena itulah maka kita harus memilih yang terbaik ini, yang baik, yang berkeutamaan ini menjadi sarana kita untuk ke depan. Sebab bila kita tidak menyadari itu, maka kita hanya sekedar menjalankan apa yang sekedar kita jalankan. Maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita bukan hanya sementara di sini, bukan hanya sewaktu di sini, bukan hanya sesuatu yang gampang hilang, tetapi punya dampak ke depan, bahkan ke keabadian. Semoga Anda dan saya memikirkan ke depan dan berketujuan untuk membagikan yang terbaik bagi kita dan bagi masa depan. Hidup kita adalah hidup abadi. Hidup kita hidup yang kekal. Jangan sampai kita gunakan hanya sekedar untuk sesuatu yang menyenangkan belaka. Semoga Tuhan memberkati Anda semua hari ini, sekarang ini juga, untuk berbuat baik, untuk bertobat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.